Hai, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Meta Dwi Carolina. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu sekolah. Teman-teman, di sini sudah pada tahu belum bahwa sebenarnya mutu pendidikan itu sangat bergantung pada kualitas guru dan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan mutu tersebut adalah pengawas sekolah. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kinerja pengawas sekolah berperan dalam meningkatkan kompetensi guru serta meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita sama-sama simak video sampai akhir. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman. Pengawas sekolah ini siapa sih sebenarnya? Apakah orang yang bertugas mengawasi sekitar sekolah? Bukan teman-teman. Jadi, pengawas sekolah ini adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan, penilaian, serta pengawasan terhadap kepala sekolah dan guru. Nah, sesuai dengan Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawasan sekolah, ada beberapa kompetensi yang mencakupinya. Seperti yang pertama itu ada kepribadian, yang kedua itu ada supervisi manajerial, yang ketiga itu supervisi akademik, yang keempat itu ada penelitian dan pengembangan, yang kelima itu ada yang namanya evaluasi pendidikan, dan yang terakhir itu adalah sosial. Adapun, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang dimana telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, guru itu memiliki 4 kompetensi yang terdapat dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Berikutnya ada peran pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama itu membimbing guru. Yang kedua, menilai kinerja guru. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan fasilitas. Yang keempat, memberikan motivasi. Dan yang kelima, menjadikan konsultan bagi guru. Adapun strategi atau cara-cara pengawas dalam meningkatkan kompetensi guru. Pengawas sekolah perlu menggunakan strategi yang tepat agar pembinaan berjalan efektif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama itu supervisi klinis, yang kedua pendampingan berkelanjutan, mengadakan pelatihan dan workshop, penguatan komunitas belajar atau MGMP atau KKG, dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program mutu. Nah, selanjutnya itu teman-teman, ada yang namanya pengawasan dan peningkatan mutu sekolah. Mutu sekolah ini tidak hanya diukur dari hasil belajar siswa, tapi juga dari proses manajemen dan budaya sekolah. Pengawasan sekolah berperan sebagai katalis perubahan dengan cara membimbing kepala sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah, mengarahkan implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan proyek, memastikan setiap guru menjalankan asesmen diagnostik dan pembelajaran diferensiatif, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam pengawasan sekolah. Dalam menjalani praktiknya ini, pasti terdapat tantangan yang sering dihadapi oleh pengawas sekolah, seperti keterbatasan waktu, jumlah sekolah binaan yang banyak, serta kompetensi digital yang belum merata. Namun, di balik tantangan ini, pasti ada solusi untuk menghadapinya, seperti yang pertama, pemanfaatan teknologi supervisi digital, misalnya e-supervisi atau platform LMS. Yang kedua, kolaborasi antara pengawas dan lembaga pendidikan, serta pembinaan berbasis data hasil asesmen dan refleksi guru. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan sekali lagi bahwa pengawas sekolah ini bukan hanya sekedar penilai, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan penggerak perubahan. Melalui sistem kinerja yang profesional, pengawas sekolah dapat meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan yang unggul. Nah, marilah bersama-sama kita membangun pendidikan yang lebih baik
dengan menjadikan pengawas sekolah yang inspiratif dan kolaboratif. Nah, itulah tadi materi dari saya. Sekian, saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, see you next video.